pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dike bisa kembali hadir di tengah ruang keluarga Anda. Dan saya selalu berharap, berdoa, dan senang kalau menyaksikan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan jangan lupa berbahagia. Coba diingat-ingat lagi kapan terakhir bahagia pemirsa? Sekarang bahagia kan? Karena bisa kumpul sama keluarga dan masih bisa menyaksikan Dike Show. Dan coba apa yang paling Anda sebelin? Salah satunya korupsi. Bukan cuma Anda yang sebel korupsi, tapi bangsa kita juga harus perang lawan korupsi. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk perang melawan korupsi. Salah satunya dengan melakukan kampanye ke masyarakat melalui pendekatan festival film. Keren nggak? Kali ini tamu-tamu istimewa saya akan bicara soal itu. Jangan kemana-mana, bareng saya dalam Dike Show. Kodrat, tolong anterin uang ini ke Pak Jaya di syuting sini. Ini uang santunan untuk anak yatim dari sekolah kita. Oh iya, bilang juga, maaf, stok amplop barunya habis. Yang penting isinya. Sampai sini ya. Ya pemirsa, tamu istimewa Dike Show kali ini adalah orang-orang yang aktif dalam perang melawan korupsi. Dan salah satunya adalah anak muda kreatif yang terlibat dalam produksi film. Dan filmnya berjudul Sekeping Tanggung Jawab. Itu film yang berkisah tentang tanggung jawab seorang difabel untuk memberi uang kepada yang hak. Dia yang bertanggung jawab dalam produksi film ini. Filmnya masuk dalam 7 besar festival film anti korupsi. Langsung saja kita undang Vito Erik Arunfildo. Vito. Halo Vito, apa kabar? Oke, baik. Sehat ya? Apa kabar? Luar biasa. Namanya susah banget disebut ya. Apa arti nama Vito itu? Nggak ada artinya sih itu. Teknis dong. Harus tahu dong. Emang nggak ada artinya? Lu kan seniman gitu kan. Kalau nggak tahu, karang-karang aja. Misalnya orang muda sukses di bidang kreatif gitu kan. Bohong nggak boleh loh, bohong. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh korupsi itu ya? Waduh, baru segmen pertama gue dikuliahin sama Vito. Vito, anyway, congratulations ya. Selamat ya, karyamu salah satu yang diakui dalam festival film anti korupsi. Ceritain dong, ini film apa? Kemudian kenapa bikin film itu? Baik, jadi KPK melalui Akves itu punya tema ya. Jadi 9 nilai integritas kejujuran kali ya. Salah. Berat ya? Jadi ada berani, jujur, tanggung jawab. Nah dari 9 nilai integritas itu aku coba pikir koruptor ini apa sih yang menyebabkan koruptor ini nggak menjalankan amanahnya gitu ya. Oke. Nah aku ambil dua dari 9 nilai integritas itu. Jadi keberanian dan sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi nggak harus lu jadi koruptor dulu kan? Nggak harus. Jadi aku rasa tuh koruptor itu nggak punya rasa amanah sih. Jadi tidak aku angkat tanggung jawab. Dan keberanian untuk bertanggung jawab gitu loh. Oke. Nah, terus judul filmnya adalah Sekeping Tanggung Jawab. Kenapa milih judul itu? Judulnya mewakilkan filmnya. Jadi kalau film aku tuh ada sebuah koin yang jatuh lah. Dia harus mengantarkan uang, itu ada koinnya, nah koin itu jatuh dan dia harus ambil kembali koin itu. Gitu. Coba dong sekilas saja tentang film Sekeping Tanggung Jawab. Jadi tentang seorang OB
yang ditugaskan untuk mengantarkan uang sumbangan untuk anak yatim dari sekolahnya. Nah, di tengah perjalanan sekeping uang jatuh dan ya bagaimana dia akhirnya berusaha mendapatkan koin itu lagi. Oh, padahal cuma sekeping ya? Padahal cuma sekeping. Nah, itu ya ceritanya di situ nanti. Jadi dia mengejar-ngejar uang. Jadi dia harus bertanggung jawab. Betul. Walaupun dia seorang OB, tapi dia bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan kembali kepingan uang itu. Betul. Dan dia serahkan. Akhirnya. Ya. Ini sekeping uang ini sekeping emas 30 gram atau uang receh? 1.000 perak. Oh, 1.000 perak. Ya. Oh. Jadi saya ekstrimin lagi aja untuk mendapatkan, biar dapat nilai tanggung jawabnya. Jadi meskipun sekecil apapun tetap tanggung jawab ya. Gitu. Oh, ini para koruptor pasti keselak dong ya, harusnya ya. Keselak banget sih. Iya, keselak koin maksudnya gitu. Vito, kamu backgroundnya apa sih sehari-hari? Aku sekarang lagi banyak di dunia akademisi, jadi aku guru juga. Guru? Iya. Guru ngajar apa? Guru SMK, jadi mata pelajaran produktif lah. Apa itu? Animasi sama multimedia. Oh, ya cocok. Nggak, gue pikir lu ngajar matematika atau ilmu pengetahuan alam, kan jauh banget gitu kan. Sampai hari ini masih aktif ya, ngajar di SMK ya? Udah berhenti. Nah, terus memang kamu punya passion di bidang kreatif, atau karena memang merasa ini ada tantangan sehingga bikin film, atau gimana? Emang aku dulunya sekolah film sih. Hah? Sekolah film di mana? Di IKJ. Oh, jangan-jangan kita pernah satu kampus. Kamu kuliah, saya main aja ke sana. Gitu. Mungkin. Iya, ya saya sering main sih ke IKJ, main aja gitu kan. Ambil apa waktu itu? Ambil film. Ambil film ya. Nah, akhirnya kan kamu produksi film tuh. Yang kamu dapat dari bangku kuliah, kemudian di tengah lapangan itu pasti ada hal yang jomplang ya. Gimana sih menyamakan frekuensi antara pengalaman ilmu yang didapat di bangku kuliah sama produksi sendiri? Jadi ini sih aku cerita agak lain dikit, Mas. DK, sorry. Iya, nggak apa-apa, aku maafkan. Baru segmen pertama. Jadi ini aku coba submit proposal ke ikut Akves, terus alhamdulillah proposalnya masuk 7 besar. Berarti ngasih sinopsis dong waktu itu? Betul. Oke. Segala kelengkapan. Nah, di sini aku coba melibatkan murid-muridku anak SMK untuk produksi, sekalian ngajarin ke mereka. Oh, mereka senang dong ya, terlibat langsung ya. Betul, dapat pengalaman langsung produksi kan. Itu sih yang cerita yang uniknya, jadi mereka dapat pengalaman produksi film yang kita harus tanggung jawabkan ke KPK. Berapa anak nih yang dilibatkan? 28. 28 ya. Total kru semua sampai talent, produksinya berapa orang? 35 ya. Ini lokasinya di mana? Di berbagai sudut di kota Jakarta. Jakarta dan sekitarnya. Di Mampang. Mampang. Emang pakai boneka Mampang? Enggak, di lampu merahnya. Berapa lama total, Vito, waktu mulai produksi dari praproduksi sampai pasca produksi? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Untuk film berdurasi? 7 menit. 7 menit. Apa yang dihadapi di lapangan, kesulitan pada saat produksi film 7 menit itu selama 4 bulan itu? Kesulitannya adalah mengorganisir kruku yang sebagian besar anak sekolah ya. Jadi karena belum... Anak yang lebih muda dari kamu. Betul. Jadi belum pengalamannya mungkin belum banyak, jadi tugasku adalah sambil mengarahkan mereka juga, jadi selain mengarahkan. Sekaligus jadi orang tua bagi mereka ya. Betul. Mereka minim pengalaman tapi semangat tinggi kan? Betul banget. Nah, selama 4 bulan itu lokasinya memang sudah diatur atau karena di lapangan ada perubahan schedule, kemudian cari tempat, pindah dan seterusnya, seperti apa? Alhamdulillah karena bantuan dari KPK juga, jadi semua lokasi tidak ada perubahan sesuai dengan yang direncanakan. Naskah yang menyusun siapa? Saya sendiri. Jadi kamu sutradara, produsernya juga, scriptwriter juga, ya kan? Semuanya kamu handle ya? Sama editor. Itulah gunanya skill ya dan ilmu ya, akhirnya kepake ya. Nah, setelah nonton film ini, Vito, apa sih yang diharapkan dari Vito bahwa orang akan mendapatkan apa gitu? Harapanku sih, karena aku mengangkat temaku adalah tanggung jawab, jadi aku harap orang yang nonton filmku bisa terinspirasi untuk punya amanah, itu rasa amanah. Meskipun tanggung jawabnya mau besar atau mau kecil, dia harus amanah gitu. Iya, karena amanah itu berat ya.
Betul. Saya mikirin badan saya udah cukup berat ya, gimana mikir amanah ya. Vito, kenapa sih kamu pengen atau terlibat dalam produksi film anti korupsi? Ini kan film idealis sebenarnya kan. Kalau misalnya saya jadi Vito gitu kan, saya bisa aja bikin film idealisme yang saya suka gitu kan. Tapi kalau film anti korupsi kan memang ada misi yang dituju dari film itu. Kebetulan ya beberapa tahun belakangan ini kan media kita kan dipenuhi dengan berita-berita korupsi gitu ya. Nah jadi di situ aku ada kekhawatiran juga sih. Terus ya pengen berkontribusi gitu untuk mencegah korupsi atau menurunkan ya pokoknya gitu lah ya. Jadi tapi aku bingung juga kan caranya gimana ya gitu. Jadi kamu pengen juga ikut kampanye pemberantasan anti korupsi. Nah kebetulan ada Akves ini jadi aku coba. Oh iya. Apa dan ya alhamdulillah semoga bisa berkontribusi untuk mencegah korupsi. Oh iya, pasti dong Vito. Sekecil apapun yang kamu lakukan, ya termasuk pemirsa kita di rumah juga, termasuk sekarang kita lagi ngobrol nih dengan tema anti korupsi kan, itu pasti bisa memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, ya kan? Tapi abis ini nggak kapok dong, pengen bikin film-film yang bertemakan anti korupsi lagi? Nggak kapok. Oke, Vito. Kita lanjutkan segmen berikut ngobrol kita. Ya, saya juga pengen tahu apa suka duka yang kamu hadapi selama proses produksi karena ngadepin anak-anak itu kan. Tapi nanti ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.